Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Penuh dengan ucapan syukur kepada Bapa di surga. Karena anugerah dan kasih-Nya, pagi ini kita boleh dipersekutukan kembali dalam ibadah online. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian, Tuhan ku rindu. Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ibadah raya Minggu di dalam keluarga ini, marilah kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa
yang di dalam diri Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Turunlah atas kita sekalian kasih, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Roh Pembaharu. Amin. Gloria Patri. Nats pembimbing ibadah dari Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Amin. Tri Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, maka disitulah aku, yaitu Yesus, hadir. Roh Kudus hadir dalam ibadah kita saat ini. Roh Kudus hadir untuk memulihkan gereja Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian lagi bersama, kita nyanyikan lagu Berhembuslah Roh Kudus. Mengalir
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yeremia pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menyambut firman Tuhan bersama kita menyanyikan lagu "Penuhi Sekarang Tuhan". Hatiku
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena di tengah-tengah peribadahan ini, Tuhan kembali menyediakan waktu yang indah, waktu yang istimewa untuk kami bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kami mohon kiranya Roh Kudus, Roh Pembaharu bekerja di dalam hidup kami, menguasai hati kami, sehingga setiap firman yang ditaburkan dapat masuk ke dalam hati kami, dan dari sana terpancar melalui kehidupan kami. Tolong agar hamba-Mu Tuhan pimpin dan sertai, dapat memberitakannya dengan baik, sehingga semua yang mendengarkan sungguh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya kita semua sepakat bahwa hidup ini haruslah bergerak ke arah yang lebih baik. Tidak seorang pun puas dengan kehidupan yang begitu-begitu saja. Kehidupan yang jalan di tempat tanpa membuat kemajuan apapun. Saya mau, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dan saya percaya Bapak, Ibu, saudara-saudari juga pasti menginginkannya. Namun kita juga tahu bahwa yang namanya perubahan ke arah yang baik itu membutuhkan usaha, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kemauan yang kuat. Yang namanya perubahan ke arah yang lebih baik itu tidak datang sendiri, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Pembacaan dari Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6 yang tadi sudah dibacakan oleh liturgos menunjukkan kepada kita bagaimana Nabi Yeremia diajarkan betapa pentingnya diproses oleh Tuhan untuk menjadi umat yang lebih baik. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana tukang periuk bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang dibuat dari tanah liat itu rusak, atau mungkin bentuknya tidak sesuai yang diharapkan, maka tukang periuk itu akan memproses ulang, akan membentuk kembali menjadi bejana lain yang lebih baik. Ayat 6 menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan tukang periuk itu adalah gambaran apa yang Tuhan kerjakan atas hidup umat. Baik umat Israel di masa lalu maupun kita juga semua umat di masa kini. Kita diproses, kita dibentuk ulang, dikerjakan kembali sehingga memiliki kehidupan, kepribadian, memiliki iman yang lebih baik yang sesuai dengan pemandangan Tuhan. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan, harus ada pembaharuan hidup. Harus terjadi pembaharuan hidup. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benang merah pemikiran tentang pembaharuan hidup ini sangat penting. Karenanya terus disuarakan di dalam perjanjian baru. Dan salah satu yang paling menonjol nampak dalam bacaan kita pagi ini. Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7. Saya akan membacakan Titus 3 ayat 4 sampai 7. Demikian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita.
Ada beberapa poin penting dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 ini. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita diselamatkan karena kasih Allah dalam Kristus Yesus. Diselamatkan karena kasih Allah dalam Kristus Yesus. Bukan oleh usaha, bukan oleh kebaikan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai 7 ini, keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus itu mendatangkan kelahiran kembali melalui baptisan. Baptisan atau permandian itu menjadi tanda kelahiran kembali. Kita seakan mendapat kesempatan untuk membentuk ulang kehidupan kita seperti bayi yang baru lahir, murni dan bersih. Yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kelahiran kembali, Roh Kudus dikatakan mengerjakan pembaharuan. Sehingga kehidupan kita diperbaharui. Menjadi lebih baik, menjadi lebih kudus, menjadi lebih mengerti nilai-nilai kehidupan. Menjadi lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara beberapa frasa tadi. Kelahiran kembali, lalu pemandian atau baptisan sebagai tanda kehidupan baru, dan pembaharuan oleh Roh Kudus. Semua itu menggarisbawahi hal pembaharuan hidup. Sama seperti gambaran Yeremia tadi. Jadi secara konsisten, baik dalam kehadirannya sebagai Allah Bapa, maupun dalam kehadiran sebagai Tuhan Yesus Kristus, dan bahkan ketika Ia mengaruniakan Roh Kudus bagi kita, selalu dan selalu Tuhan memproses kita untuk menjadi yang terbaik. Dengan kata lain, Tuhan menghendaki, Tuhan menganggap bahwa proses pembaharuan hidup itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan umat beriman. Umat beriman harus selalu berubah. Umat beriman itu harus selalu bertumbuh, mengalami pembaharuan dari sehari ke sehari, sehingga dirinya, kepribadiannya, karakternya, imannya, pendek kata seluruh kehidupannya menjadi kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, proses pembaharuan itu ada 3 tahap. Yang pertama, percaya pada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Yang kedua, baptisan sebagai tanda memulai hidup baru. Dan yang ketiga, menerima Roh Kudus sebagai roh pembaharu, lalu membuka diri untuk diproses oleh roh pembaharu. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, memahami Tuhan itu berproses, bertahap. Dimulai dari apa? Dimulai dari knowing, lalu being, dan kemudian doing. Mulai dari mengenal pribadi Tuhan, kita belajar tentang Tuhan, kita mengenal Tuhan, lalu bereksistensi, menjadi sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dan pada akhirnya mampu berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Knowing, being, doing. Semua itu adalah proses pembaharuan dalam hidup umat Tuhan. Satu catatan penting dalam proses pembaharuan hidup kaum beriman adalah peran Roh Kudus, Bapak Ibu. Peran Roh Kudus sebagai pembaharu. Bahwa yang namanya pembaharuan dalam diri umat beriman itu tidak pernah akan terjadi tanpa Roh Kudus. Selain sebagai roh penghibur, kita sudah belajar Roh Kudus adalah roh penghibur. Selain sebagai roh penghibur, selain sebagai roh kebenaran, kita juga sudah belajar tentang roh kebenaran. Maka Roh Kudus juga berperan sebagai pembaharu. Titus pasal 3 ayat 5 tadi dikatakan, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Bapak, Ibu, dan saudara, mungkin kita bisa menjadi orang hebat. Kita bisa menjadi orang besar, menjadi orang terhormat, berprestasi, berpangkat tinggi, berhasil mencapai kekayaan luar biasa, menjadi begitu populer dan sukses. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hal menjadi manusia yang diperkenan Tuhan itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Pembaharu yang bisa mengerjakannya. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita seluas-luasnya untuk Roh Pembaharu bekerja dalam hidup kita. Biarkan Roh Pembaharu bekerja seperti tukang periuk atas hidup kita, memperbaharui dan membentuk ulang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, di sisi lain, kalau kita mau bertumbuh, maka kita harus berani untuk diproses. Dan yang pasti itu tidak mudah, karena kita harus menundukkan diri, melepaskan keangkuhan diri, pembenaran diri, pemutlakan diri, keterikatan duniawi. Runtuhkan Bapak, Ibu, semua kekerasan hati yang disadari atau tidak menghalangi Roh Pembaharu bekerja dalam hidup kita. Lembutkan hati seperti tanah liat, diproses menjadi bejana terbaik. Nah, terakhir Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaan penting buat kita adalah kapan proses pembaharuan hidup itu akan berakhir? Apakah ada endingnya? Jelas tidak ada endingnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Yang namanya proses pembaharuan hidup itu tidak pernah akan berakhir. Yang namanya proses pembaharuan itu berlangsung seumur hidup kita. Tadi dalam nats pembimbing saya sudah membacakan Kolose pasal 3 ayat 10. Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 mengatakan, kamu telah menanggalkan manusia lama serta keakuannya dan telah mengenakan manusia baru. Artinya menjadi manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Garis bawahi kata terus menerus diperbaharui. Ini menunjukkan kepada kita bahwa proses pembaharuan hidup oleh Roh Kudus, Roh Pembaharu itu berlangsung terus menerus selama kita hidup. Nah, sebagai umat Tuhan yang dipanggil untuk terus menerus diperbaharui, maka di minggu ketiga ini Bapak, Ibu, minggu ketiga dengan topik Roh Kudus ini, mari kita melangkah lebih maju, lebih tinggi bersama Roh Pembaharu. Bukan hanya percaya Bapak, Ibu, tetapi lahir kembali dan tidak berhenti di situ, melainkan terus diproses, diperbaharui hidup kita oleh Roh Pembaharu. Jadi jangan keraskan hati Bapak, Ibu, dan saudara dikasih oleh Tuhan. Let the Holy Spirit shape you, membentukmu menjadi umat yang diperkenan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami mohon tanamkan di dalam hati kami. Kami ingin tidak hanya menerima keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami, tetapi kami ingin dalam hidup ini terus-menerus bertumbuh di hadapan Tuhan, mengalami pembaharuan hidup hari demi hari. Oleh karena itu kami akan membuka hati kami Tuhan, untuk Roh Kudus bekerja. Roh Pembaharu itu mengubah dan memperbaharui hidup kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami juga akan mengumpulkan persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Biarlah semuanya itu boleh digunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, kiranya tidak hanya percaya, tetapi juga harus mengalami lahir baru dan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus, Roh Pembaharu. Sebagai pujian pamungkas dalam ibadah kita ini, dan sebagai pujian yang mengiringi persembahan kita kepada Tuhan, mari bersama kita menyanyikan lagu Pancaran Berkat. Itulah janji Bapa.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita sehati tundukkan kepala kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Dengan merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan, saat ini kami menengadakan hati kami. Kami percaya bahwa dalam hidup ini Engkau adalah satu-satunya Allah yang sanggup menolong kami. Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau sanggup menolong kami. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami saat ini yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kiranya Tuhan melawat mereka satu persatu. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa kesembuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa agar di tengah-tengah sakit yang dialami, Tuhan menguatkan iman mereka, menghiburkan hati mereka, sehingga mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami juga pada saat ini mau berdoa dan menyerahkan untuk kehidupan dan penghidupan seluruh jemaat kami. Kami mohon belas kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap pekerjaan jemaat-jemaat kami, setiap usaha yang dilakukan. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan berkat yang mencukupkan seluruh kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan yang akan memberikan terbaik bagi mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk iman kami semua. Kami rindu Tuhan agar kami hari demi hari boleh bertumbuh di dalam iman. Kami boleh semakin mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan bahkan melayani Engkau. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk anak-anak kami Tuhan yang masih dalam usia pendidikan. Mereka yang duduk di bangku SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Juga untuk anak kami yang masih kecil Tuhan, yang masih duduk di bangku PAUD. Kami serahkan untuk anak-anak kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada anak-anak kami kepintaran, kecerdasan, dan kemampuan. Dan secara khusus dalam beberapa waktu belakangan ini Tuhan, mereka harus belajar di rumah. Kami mohon biarlah segala upaya mereka, belajar mereka Tuhan berkati. Agar pada waktunya nanti ketika anak-anak kami diizinkan untuk kembali bersekolah, mereka sudah siap untuk dapat bersekolah kembali. Pada saat ini kami juga mau berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, mohon kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami akan dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di daerah-daerah bahkan di pelosok-pelosok negeri ini. Agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Dan secara khusus kami mendoakan untuk pemulihan ekonomi yang saat ini tengah berlangsung di negara kami. Kiranya Tuhan juga ikut campur tangan agar setiap kebijakan-kebijakan yang diambil dapat memperbaiki situasi ekonomi di negara kami. Dan kami juga terus mendoakan untuk pandemi virus corona COVID-19 ini. Biarlah segala upaya yang tengah dilakukan Tuhan memberkatinya agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan seluruh masyarakat dan kami juga dapat kembali kepada kehidupan yang normal. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk rencana kami akan kembali beribadah di gereja dalam masa new normal ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala persiapan-persiapan yang tengah kami lakukan, Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Dan nanti kelak ketika peribadahan sudah kembali ke gereja, Tuhan menolong agar kami semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kami seluruh jemaat Tuhan diberikan kesehatan yang ekstra agar kami dapat melawan virus COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini seluruh doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang belum hamba ungkapkan oleh karena keterbatasan hamba dan menjadi doa dan harapan seluruh jemaat Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan melihat ke dalam hati mereka. Apapun yang menjadi doa dan permohonan mereka, Tuhan dengarkan dan Tuhan kabulkan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita ikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus, Roh Pembaharu, memperbaharui hidup kita, serta menjaga dan menyertai kita dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Ibadah kita selesai, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saat teduh buat kita sekalian. Selamat menikmati kebersamaan di hari Minggu bersama keluarga. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online selanjutnya. Bersiap untuk new normal. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati.